perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Salam semuanya saudaraku yang saya kasihi, kembali lagi bersama saya Eman di sini. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah memberikan waktunya, kesempatannya untuk menyaksikan tayangan video ini. Saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Amin ya. Oke, satu hal yang perlu saya sampaikan pada saat ini adalah, dan ini sangat penting bagi kita, sangat berguna bagi kita untuk melihat fakta-fakta, bahwa jikalau juga kita melihat fakta pada saat ini, situasi pada saat ini, ada begitu banyak orang yang ada dalam kebingungan, ada dalam kebimbangan, terutama tentang hal iman, dan itu dialami orang-orang Kristen. Saya tidak tahu saudara pada saat ini apakah Anda berada dalam situasi kebingungan atau kebimbangan, atau tidak tahu arah tujuannya. Itu menyangkut tentang iman. Apakah Anda pada saat ini sudah benar-benar yakin tentang kepercayaan iman yang Anda yakini? Maka kalau kita juga melihat fakta-fakta pada saat ini, yaitu ada begitu banyak orang yang pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan imannya. Dan kita melihat bahwa tidak sedikit orang yang meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan Yesus. Kalau kita melihat hal itu, ada begitu banyak faktor, yang artinya bahwa ada penyebab minor dan mayornya. Tetapi kalau kita melihat yang sering terjadi adalah, itu bisa karena cinta, itu juga bisa karena jabatan, itu juga bisa karena harta. Maka ada begitu banyak alasan-alasan yang bagi saya itu adalah remeh-temeh, sehingga pada akhirnya mereka meninggalkan kepercayaan mereka. Bahkan yang paling ngeri adalah mereka membuang atau menyanyiakan keselamatan, anugerah yang sudah Tuhan anugerahkan kepadanya. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat di balik itu juga, kita akan melihat bahwa ada juga begitu banyak orang, ribuan orang, ratusan orang datang kepada Kristus, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan melihat beberapa video yang berikut ini, yang dimana mereka akan dibaptis, mereka akan dipermandikan, yaitu tanda bukti luar bahwa mereka menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. To see what is happening all across this union, everyone is talking about TMI, total member involvement. It's very exciting seeing them following through with the commitment they've made and going into the water for baptism, and they all look so excited and happy. I see this as a revelation from God. Every member involved, every member becoming a site, every member bringing at least one soul to Christ. This is the way we'll prepare the world for the coming of Jesus Christ. It is such a privilege for me to be a part of this amazing event here in Rwanda. It's my first time to actually have my own evangelistic meeting, and I am living proof that God will give you the strength, He will give you the power, and the courage to do whatever He asks you to do. It has been such a blessing. I feel like I'm the one who has been the most blessed by participating. And it's just thrilling to see the people's response to the love of God. And it's very encouraging and inspiring for me to be here. You can imagine what the Holy Spirit is able to do
in our division territory, if all unions would adopt this approach of TMI, total member involvement, because the secret of all what you see here is truly that every member was requested to bring at least one person into these meetings and support him, nurture him until he can be baptized. And this is what is happening. So we want to see this happen in the whole division. Every union, every conference, every local church participate so that we can see. A baptism of a worldwide saint of different races. It is so great. So we're so happy. I being a former pastor, I'm so thankful to the Almighty God because I becoming a Christian in a true church. I'm a brand new man in the sight of God, and I believe that what I used to do before, I won't go back to it. I thank God for this church, and I pray until death do me part, I will never leave this church. September 7, 2019 also marks the 10th anniversary of Brother Eduardo V. Manalo's blessed leadership as the Executive Minister of the Church of Christ. Greetings to our Executive Minister, Brother Eduardo Manalo. I want to tell you thank you for the work that you are doing. I love him because he's a man of heart. He's a caring person. I pray that you will continue to do the work to save lives on the day of judgment. Thank you very much, Eddie. Thank you. God bless you. Yes, that's the border. Yes, you cross it, they shoot you. Because this is the end of the river before it gets into the Dead Sea. So it's just driving everything, okay, and it's basically that's right. Just having fun. Is it that this river is the dirtiest river here? No, it's mud. It's mud. So it's dragging it all the way from the north, and it's going to end by the sea, by the Dead Sea.
¿No se van a meter al agua? Métanse. Así de como aquel que quiero llevar una foto, como aquel, bajando al agua. Bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Anda, atau Anda masih ada dalam keadaan ragu-ragu, kapan lagi Anda mengambil keputusan? Silakan secepat mungkin ambil keputusan dan terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengetahui bahwa karena keselamatan itu adalah bukan berdasarkan karena kita baik, karena kita banyak melakukan amal, karena kita banyak melakukan kebaikan kepada semua orang, karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak mempunyai dosa, yang tidak memiliki dosa. Semuanya manusia berdosa. Satu dosa saja pun tidak bisa kita selamat. Walaupun beribu-ribu, ratusan kebaikan yang kita lakukan, tetapi satu dosa saja tidak akan mungkin kita berkenan kepada Allah. Maka bagaimana cara memperoleh keselamatan itu? Yaitu hanya melalui anugerah, yaitu dengan percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian tayangan video ini, semoga kita mengambil bagian dan terlebih kita boleh percaya dan terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Salam damai, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom.